Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nizar Pratama. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2023 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video analisis mengenai fenomena sosial yang ada di Indonesia, yaitu pinjol atau pinjaman online. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini pinjaman online atau pinjol sudah jadi fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari kita melihat iklan pinjol di berbagai media sosial, bahkan aplikasi belanja online juga. Iklan-iklan tersebut biasanya menawarkan kemudahan seperti cair dalam hitungan menit, tanpa jaminan, atau langsung transfer ke rekening. Karena proses dan yang mudah dan cepat, banyak orang yang akhirnya tertarik untuk menggunakan layanan pinjol ini. Nah, pada awalnya pinjol memang dianggap membantu, terutama bagi masyarakat yang sedang butuh uang mendesak. Misalnya untuk membayar kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah atau kuliah, uang kontrakan, biaya berobat, sampai kebutuhan keluarga lainnya. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, pinjol terlihat seperti solusi yang tepat, yang bisa langsung menyelesaikan masalah. Namun, lama-kelamaan, penggunaan pinjol justru berkembang menjadi masalah sosial yang cukup serius. Banyak orang yang menggunakan pinjol ini bukan hanya karena kebutuhan yang mendesak, tetapi juga karena gaya hidup dan pengaruh lingkungan sosial. Misalnya, untuk membeli barang yang sedang tren, upgrade gadget, belanja online, atau sekedar nongkrong, nonton konser, atau juga supaya tidak dianggap ketinggalan dari teman-temannya. Nah, hal inilah yang sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat sekarang, yang kehidupannya banyak dipengaruhi media sosial. Setiap hari, orang melihat konten tentang gaya hidup mewah, hiburan, barang-barang branded, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Tanpa disadari, media sosial membuat banyak orang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Akibatnya, muncul keinginan untuk terlihat sama seperti yang ada di media sosial, walaupun kondisi ekonominya sebenarnya tidak mampu. Nah, dari sini terlihat kalau media sosial bukan cuma tempat hiburan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan gaya hidup masyarakat di era digital. Banyak orang yang akhirnya merasa harus selalu mengikuti tren agar tidak dianggap kurang atau gaul atau tertinggal. Nah, tekanan sosial seperti ini cukup kuat, terutama di kalangan anak muda dan generasi sekarang yang sangat aktif di dunia digital. Karena adanya tekanan tersebut, pinjol menjadi jalan cepat untuk memenuhi keinginan mereka. Orang jadi merasa tidak perlu menunggu punya uang dulu untuk membeli sesuatu. Selama ada aplikasi yang bisa memberikan pinjaman, semua terasa bisa didapat dengan instan. Pola pikir ini tuh seperti menunjukkan bahwa masyarakat sekarang makin terbiasa dengan budaya yang serba cepat atau instan. Nah, fenomena ini juga menunjukkan perubahan cara masyarakat memandang terhadap utang. Dulu, utang biasanya dianggap sebagai pilihan terakhir dan hanya digunakan ketika kebutuhan penting yang mendesak. Sekarang, utang digital seperti pinjol atau pay later justru terlihat normal dan bahkan sering dianggap bagian dari gaya hidup modern. Banyak orang yang menggunakan pay later atau pinjol untuk belanja barang yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Bahkan kadang muncul anggapan bahwa selama cicilan masih bisa dibayar, membeli barang dengan hutang bukanlah masalah yang serius. Padahal kenyataannya tidak selalu semudah itu. Banyak pengguna pinjol yang akhirnya kesulitan membayar karena bunga yang tinggi dan tagihan yang terus bertambah. Tidak sedikit juga orang yang akhirnya meminjam lagi di aplikasi lain untuk menutupi utang sebelumnya. Nah, situasi kayak gini tuh sering disebut dengan gali lubang tutup lubang. Semakin lama, utangnya justru semakin menumpuk dan sulit diselesaikan. Masalah pinjol ini juga berpihak
besar terhadap kondisi mental dan hubungan sosial seseorang. Banyak pengguna pinjol mengalami stres, cemas, takut diteror oleh penagih, bahkan sampai kehilangan rasa percaya diri. Ada orang yang jadi menghindari lingkungan sosialnya karena malu memiliki banyak hutang. Ada juga orang yang hubungan dengan keluarganya jadi terganggu karena masalah ekonomi akibat pinjol. Dan yang paling parah adalah ada juga orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dalam beberapa kasus pinjol ilegal, cara penagihannya juga sangat meresahkan. Ada yang menyebarkan data pribadi, menghubungi semua kontak di handphone pengguna, sampai mempermalukan korban di media sosial atau lingkungan sekitarnya. Hal seperti ini membuat korban terasa tertekan secara mental dan sosial. Masalahnya jadi bukan sekedar soal uang, tetapi juga soal rasa aman dan harga diri seseorang di lingkungan masyarakat. Fenomena pinjol ini juga memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman keuangan dengan baik. Banyak orang yang tergoda karena awalnya diiming-imingi proses pencairan yang cepat tanpa benar-benar memahami apa itu bunga, denda, atau resiko jangka panjang lainnya. Yang penting uang cair dulu, sedangkan cara membayarnya dipikir nanti. Padahal kalau digunakan tanpa perhitungan yang matang, pinjol justru bisa memperburuk kondisi ekonomi seseorang. Selain itu juga, maraknya pinjol menunjukkan adanya masalah ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan, penghasilan yang pas-pasan, dan naiknya biaya kebutuhan hidup membuat sebagian orang merasa tidak punya banyak pilihan selain berhutang. Jadi, fenomena pinjol sebenarnya tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Kalau fenomena pinjol seperti ini terus dibiarkan, masyarakat bisa semakin terbiasa hidup dengan uang digital atau utang digital. Nah, lama-kelamaan kebiasaan berutang ini bisa dianggap normal dan terus diwariskan dalam pola hidup masyarakat modern. Hal ini tentu berbahaya karena dapat memperkuat budaya konsumtif dan ketergantungan terhadap pinjaman online. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan pinjol dan mulai membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Media sosial juga sebaiknya tidak dijadikan patokan utama dalam menentukan gaya hidup. Selain itu juga penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan agar masyarakat tidak mudah tergoda dengan kemudahan pinjaman online. Nah, fenomena pinjaman online muncul karena banyak faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, gaya hidup konsumtif, dan kebiasaan hidup instan di era digital saat ini. Pinjol memang menawarkan kemudahan, tetapi jika digunakan tanpa kontrol dan pertimbangan yang baik, justru bisa membawa masalah sosial yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih sadar dan kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan di zaman sekarang. Baik, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.